Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kepada saya diminta untuk menyampaikan kajian-kajian kita dalam juz Tabarak, juz yang ke-30 yang kita awali dari dari surah yang pertama pada juz 30, juz 39, yaitu surah Al-Mulk. Diberi nama oleh Allah surah ini dengan surah kekuasaan atau surah Al-Mulk karena memang ada bunyi kalimat itu pada ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi ada juga yang memberi nama surah kita ini dengan surah Tabarak karena memang di pangkalnya ada kata itu, bunyi lafaz Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi ada yang menyebutnya sedang membaca surat apa? Lagi baca surah Tabarak. Tapi ada juga yang memberi nama surah kita ini nama lainnya surah Al-Munjiyah, yang memberi keselamatan. Memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melazimkan, mewiridkan, membaca ayat-ayat ini di setiap malamnya mendapatkan keselamatan nanti di hari akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dari nama-nama yang disebutkan itu, maka 114 surah di dalam Quran nama-namanya telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih lagi berada di Lauhul Mahfuz. Amrun tauqifiyun minallah, satu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ayat-ayat kita ini menggambarkan tentang kekuasaan Allah yang berada dalam genggamannya seluruh kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta tidak hanya menciptakan sudah dibiarkan begitu, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada hal yang sedetail-detailnya Allah berkuasa untuk itu. Bagaimana peredaran alam ini, bagaimana pokoknya dengan segala hal yang berbentuk teknis kecil pun itu adalah sepengetahuan Allah yang menggambarkan ilmu Allah meliputi keseluruhan yang belum terjadi, yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Mari kita lihat apa saja informasi-informasi penting, ya, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dari ayat-ayat kita pada surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya pada ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Perkataan tabaraka berakar dari kata baraka. Orang kawin kan kita berdoa, barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum bil khair. Apa artinya baraka? Yang dalam bahasa kita itu diartikan berkah. Makanan itu ditanam untuk 2 orang, tapi sebelum makan datang tamu. Tamunya berapa? 2 orang pula. Akhirnya makan 4. Yang dalam hitungan akal kita itu pasnya untuk 2 orang, tapi dimakan 4 orang. Keempat orang kenyang, nasi atau lauk pauk yang disiapkan cukup. Dalam bahasa kita gunakan berkah nasinya, yang semestinya hanya 2 dapat 4. Bapak dapat proyek ini ditunaikan selama 1 semester, 6 bulan, 4 bulan selesai dengan laporannya. Maka kita komentar berkah ya Pak. Jadi space yang dibuat itu melebihi dari targetnya. Kakek nenek yang umurnya 80-90 tahun itu biasanya semestinya kemana-mana dibawa oleh cucunya, dibimbing oleh anaknya. Ini tidak. Dia pergi bisa sendiri, bahkan masih bisa bawa motor 90 tahun umurnya, pede dia kalau naik motor, bawa sendiri pergi ke pasar. Jadi apa ini berkah? Kebajikan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya, yang begitu terlalu banyak gitu. Oleh karena itu para ulama dalam menafsirkan ayat ini tidak ada kata lain kecuali memuji Allah saja lagi.
seolah-olah kalimat lidah dan bibir speechless, tidak bisa mengungkapkan karena kebajikan Allah terlalu banyak itu. Maka dimanapun Qur'annya diterjemahkan subhanallah, maha suci Allah. Menerjemahkan tabaraka itu karena begitu banyak kebajikan yang Allah karuniakan pada kita. Maha suci Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia setiap sesuatu maha berkuasa. Di antara kita mungkin Pak, mungkin kondisi miskin, berusaha ikhtiar maksimalkan, berdoa kepada Allah secara ilmu, Pak pelajar, maka insya Allah Allah berkuasa membuat Anda jadi kaya raya. Kalau kita bercerita kepada orang-orang, bahkan orang-orang, oh si Anu dulu hanya pedagang asongan, jual rokok, jual permen, jual gula-gula, sekarang sudah sekian kedainya. Allah berkuasa memang untuk itu. Di antara kita mungkin ada yang masih bodoh. Ustaz, kami diajarkan 2, lupanya 3. Belajar cuma 2, lupanya 3. Tapi kalau rajin, belajar sungguh-sungguh, ya kan? Insya Allah Allah berkuasa untuk membuatnya jadi pintar, jadi pandai. Di antara kita mungkin ada yang berkata, Ustaz, umur sudah bertambah, otot-otot sudah mulai melemah, lemah kami, tidak bisa lagi berbuat banyak-banyak. Tapi Bapak Ibu sekalian, ingat, walaupun di antara kita ada yang lemah, Allah berkuasa membuatnya jadi kuat. Ya kan? Rata-rata di masjid di Kota Padang yang bisa datang melangkahkan kakinya ke masjid itu orang-orang sudah pensiun, orang-orang tua. Anda mungkin orang, tapi tidak dikuatkan oleh Allah itu orang-orang muda. Allah berkuasa untuk membuatkan dia jadi kuat. Gitu kan? Di antara kita mungkin ada yang berkata begini, oh, kalau soal harta benda banyak sekali, tinggal gesek, nomor uangnya tidak berseri, katanya begitu. Tapi jangan lupa Allah juga berkuasa untuk menghilangkan harta bendanya. Bangkrut, bankrupt, miskin. Ada kan? Miskin papa tidak punya apa-apa, banyak contohnya. Ini dulu kedainya sekian di pasar, tapi dengan peristiwa itu habis semua. Allah berkuasa untuk itu. Di antara kita mungkin ada yang berkata, Bapak Ibu, kami masih muda Pak Ustaz, powerful, kuat. Jangan lupa Allah juga berkuasa untuk menghilangkan kekuatanmu itu. Tiba-tiba datang stroke, stroke-nya total pula lagi, bukan sebelah, bukan ringan, stroke total. Habis cerita, habis. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di antara kita mungkin ada yang berkata, titel dari depan, titel dari belakangnya, puncak keilmuan akademik mantap. Tapi jangan lupa Allah juga berkuasa untuk menghilangkan ilmunya. Tepat pula kankernya pada otak, lupa semuanya. Bahkan dengan rumus-rumus yang sederhana, teori-teori sederhana, lupa dia. Allah berkuasa untuk itu. Maka innallaha ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Tapi Bapak Ibu jangan nanti ditanya, apakah Allah itu berkuasa untuk membuat satu lagi Allah yang ditembak oleh manusia? Tidak, ini pertanyaan yang mustahil. Mungkinkah Allah membuat lagi berkuasa untuk membuat satu lagi Allah yang lain? Ini pertanyaan yang mustahil. Bila ada 2 Tuhan, satu di langit, satu di bumi, tentu kerjanya berkelahi terus. Maka adanya Allah dengan ilahu wahid, satu Tuhan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Di antara tanda kekuasaan Allah yang disebutkan pada ujung ayat pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir, disambut pada ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan kematian. Dia yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Bukti tanda bahwa Allah itu maha berkuasa, dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan.
Kematian itu ternyata makhluk ciptaan Allah. Kehidupan itu makhluk ciptaan Allah. Ada waktunya untuk dibinasakan seluruh yang diciptakan. Ada waktunya untuk dimatikan seluruh yang dibinasakan itu. Yauma tarjufur rajifah, ketika sangkakala ditiupkan. Sangkakala pertama itu ditiupkan, efeknya yang ditimbulkan adalah dibinasakannya seluruh yang diciptakan, kan? Dimatikan. Bapak Ibu, jadi di padang mahsyar nanti terdapat dalam Sahih Bukhari, setelah semua ciptaan ini dimatikan, dibinasakan, ternyata ada satu lagi ciptaan yang belum dimatikan. Dipanggil oleh Allah, sini. Ciptaan Allah yang belum dimatikan itu bernama al-mauta, kematian itu sendiri. Dipanggil Allah, datang dia dan dia hadir kepada Allah dengan bentuk huruf domba, kambing, disembelih. Setelah disembelih, dari semenjak hari itu tidak ada lagi ciptaan yang bernama kematian. Mulailah episode baru kehidupan yang tidak ada matinya. Itulah dia kehidupan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, satu di antara tanda dan bukti kekuasaan Allah adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia membuat sistem di alam raya kita ini, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Itu bukti Allah itu berkuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan sistem ini kalau ada yang kita meminta, ya Allah bisa tidak saya tak ada matinya di dunia ini, hidup 1000 tahun lagi. Kalau itu yang menjadi permintaan Bapak Ibu, mungkin pindah saja ke alam yang lain. Kalau alam yang kita tempati ini dibuat sistemnya oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Itu siklus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata itu juga oleh sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini begini. Di antara tanda dan bukti kekuasaan Allah itu, al-mauta ini lambang atau simbol yang menunjukkan senang, bahagia, gembira kita. Apa itu? Al-mauta itu yang menunjukkan simbol ya, sedih, hati menjadi sedih, atau sesuatu yang negatif yang disimbolkan dengan al-mauta. Meninggal satu di antara keluarga, tidak beruntung perniagaannya, tidak lulus pada ujian tertentu, ya belum kunjung dikaruniai seorang anak. Itu dalam kategori yang disimbolkan dengan simbol al-mauta. Manakala al-hayata itu adalah lambang atau simbol dari segala sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Dapat anak, beruntung perniagaannya, lulus pada ujian tertentu, naik pangkat jabatannya. Nah, itu masuk dalam kategori al-hayat. Apa maksudnya? Bahwa di antara tanda kekuasaan Allah kepada kita manusia, dua situasi keadaan itu, baik yang disimbolkan dengan al-mauta yang memilukan hati, atau yang disimbolkan dengan al-hayah yang menggembirakan jiwa. Dua keadaan itu silih berganti diperedarkan Allah kepada kita manusia. Bukti tanda dari kekuasaan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita berkeinginan saya ingin bahagia aja lah, terus bahagia, jangan sampai ada sedihnya. Oh, kalau itu yang Bapak Ibu inginkan, pindah aja ke alam yang lain, bukan di alam bumi yang kita tempati saat ini, di mana sistemnya Allah buat dua keadaan itu silih berganti diperedarkan Allah pada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik yang disimbolkan dengan al-mauta yang memilukan, menyedihkan hati, atau yang disimbolkan dengan al-hayata yang membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan jiwa, itu dipersembahkan Allah kepada kita dengan tujuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Jadi ayat kedua dari surah Al-Mulk ini memberikan kepada kita persepsi baru tentang ujian. Ujian itu tidak hanya didefinisikan sesuatu yang memilukan hati, itu dalam Al-Quran. Ujian itu juga segala sesuatu yang disimbolkan dengan al-haya, yang menggembirakan jiwa. Selama ini kan persepsi kita tentang ujian yang sedih-sedih saja kan, yang pilu-pilu saja. Tidak lulus, anak kita ujian tertentu, sabar ya nak, kamu lagi diuji oleh Allah. Naik pangkat jabatannya, lalu itu kamu lagi diuji oleh Allah. Tidak beruntung perniagaan, masa beruntung terus, sesekali rugilah. Kamu lagi diuji oleh Allah. Mana tahu tahun depan keuntungan 3 kali lipat. Komentar kita berkata begitu, seolah-olah ujian itu sesuatu yang negatif, yang memilukan hati. Jarang kita berkomentar, Bapak itu dapat jabatannya naik sekarang. Jarang komentar kita, Pak hati-hati, itu jabatan Bapak lagi diuji oleh Allah, bersyukur atau kufur. Jarang. Padahal ini itu juga ujian. Ibu-ibu baru melahirkan, tidak mungkin kita bilang, Bu, ibu lagi diuji oleh Allah dengan anak ibu ini. Padahal iya, itu juga ujian dari Allah itu. Oleh karena itu hadir ayat ini ingin mempersepsikan bahwa sesungguhnya ujian-ujian itu banyak, dan itu bisa ujian-ujian merupakan nikmat Allah yang membahagiakan, bisa juga ujian berupa musibah cobaan yang memilukan hati. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Kan begitu kan? Di antara aneka ragam ujian yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, ada yang kelaparan, ada yang kekurangan harta, paceklik, ya, krisis pangan, ada yang meninggal satu di antara keluarga, aneka ragam ujian pasti, dan itu sudah disiapkan oleh Allah. Jadi hidup di dunia penuh dengan ujian-ujian itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau tepat di dalam menghadapi ujian itu, baik ujian kesenangan atau ujian yang disimbolkan dengan kepiluan, tidak ada yang mubazir. Setiap ujian yang datang itu, kalau kita sikapnya tepat, pilihan sikapnya benar, maka itu akan menjadi lumbung pahala besar. Kalau diuji dia oleh Allah dengan sesuatu yang memilukan hati, menyedihkan, maka dia pilihan sikapnya tepat, sabar dia, surga menanti dia. Artinya lumbung pahala bila sabar. Kalau dia diuji oleh Allah dengan nikmat, dengan karunia, lalu dia pilihan sikapnya tepat. Kalau diuji dengan nikmat, apa pilihan sikapnya? Bersyukur, tidak lupa dengan anak yatim, fakir, miskin, tetap rukuk dan sujud kepada Allah, gitu. Maka dengan pilihan sikapnya bersyukur itu, pahala yang luas terbentang untuk dia. Jadi dalam kehidupan seorang mukmin, apapun yang digariskan Allah pada dia, tidak ada yang mubazir. Semuanya baik, dengan syarat tepat dalam menyikapinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan seperti yang diterangkan Al-Quran. Apabila seorang itu dia diberi nikmat oleh Allah, komentarnya Allah sedang mengapresiasi saya, kipas-kipas dia. Oh, Allah baik dengan saya. Bukan, Allah sedang mengujimu, Bapak Ibu. Komentar manusia itu ketika Allah kadarkan kurang dari harta, tidak beruntung sekali perniagaannya, cukup itu. Komentarnya apa komentarnya? Rabbi ahana, itu kan Tuhan sudah mulai bosan denganku, Tuhan sudah mulai menghinakanku, Tuhan menjauh dari. Bukan juga, Allah tidak sedang menjauh darimu. Terus apa itu dengan Allah menahan rezeki? Allah sedang mengujimu. Kira-kira gimana kalau disebut Allah begitu? Jadi sesungguhnya hakikat ujian. Survei di lapangan membuktikan banyak sekali orang yang sukses ketika diuji dengan kepiluan, kesedihan. Nah, meninggal satu keluarganya. Kan tidak mungkin kan, walaupun 3, 4, 5 liter keluar air matanya, lalu datang lagi roh itu ke dalam, pada bangun dia lagi. Tidak mungkin. Sehingga pada akhirnya dia kembali. Oh, ini sudah ketetapan dari Allah. Pak Ustaz, awal mulanya kami kurang menerima, begitu cepat berlalu.
Tapi akhirnya ya gimana lagi? Sudah ketetapan dari Allah, mau didatangkan nyawanya, mau dibeli pun seberapa miliar, nggak ada lagi yang bisa dibeli. Tetapi survei di lapangan membuktikan banyak sekali orang yang gagal, tidak sukses ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan, diuji oleh Allah kenikmatan, gagal. Dengan Allah berikan dia jabatan pangkat itu, lupa dengan teman. Oh itu banyak tuh, lupa dengan teman dulu seperjuangan. Kalau lupa dengan teman sementingan. Tapi ini ada lagi yang lebih parah, lupa dengan dirinya. Oh gimana caranya lupa dengan dirinya? Sombong. Dengan Allah karuniakan kepada dia nikmat, ada lagi yang lebih parah, lupa dengan Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya. Korun contohnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah menciptakan itu untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Outputnya itu adalah pada pilihan sikap kita dengan apa yang Allah tetapkan itu pada kita. Berikutnya, di antara tanda kekuasaan Allah yang disebutkan pada ujung ayat pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir, disebutkan pada ayat ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia, siapa dia? Yang maha berkuasa, Allah, yang disebutkan pada ayat pertama. Dia yang menciptakan 7 lapis langit, bukan 1, 7. Langit satu saja sudah kita terperanjat melihatnya, yang terbentang luas dari timur ke barat, ke utara ke selatan. Tidak ada tiang, tidak ada tali, tapi bisa kokoh kuat. Kalau bapak-bapak dapat proyek bikin langit, dapat bayangan saya akan mengukur berapa tonggak yang dibutuhkan, berapa tali yang dibutuhkan, gitu ya. Apakah kalau bapak-bapak dapat proyek untuk buat langit ini dan ada tonggak, selesai masalah? Bagaimana kalau pesawat terbang mengudara? Tentu menabrak, masalah baru muncul. Tapi kalau Allah yang mencipta, lihatlah di atas kita ini ratusan bahkan mungkin ribuan pesawat terbang lagi mengudara sekarang, dan tidak ada yang tabrakan satu sama lain. Selesai. Allah alladzi khalaqa sab'a samawat, dan itu bukan 1 langit, tapi 7. Itulah sebabnya perkataan 7 dalam bahasa Al-Quran bukan bermakna 7 itu 1 digit di atas angka 6, 1 digit di bawah angka 8. Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa langit itu merupakan galaksi-galaksi ada miliaran. Kalau dikatakan planet, yang ditemukan baru 7, tapi itu batas ilmu manusia tuh. Tapi sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Ya, oleh karena itu, ini menunjukkan angka yang menggambarkan betapa banyaknya. Ada pendapat di antara ulama begitu. Seperti kita di tengah masyarakat juga kadang menyebutkan 1 angka, tapi bukan maksudnya persis dengan 1 angka itu. Contohnya, telah engkau berikan 1001 alasan. Apakah betul alasannya itu 1001? Tidak kan? Itu menggambarkan betapa banyaknya alasan yang dikemukakan. Nah, ini begitu juga. 7 lapis langit dan tiba-tiba semuanya serasi. Kan ada, saya nggak mau hari ini saya off dulu ya, saya cuti untuk beredar. Mungkin begitu. Kalau ada di antara peran-peran itu berkata begitu, hancur semua. Sesuai dengan rotasinya, dia lain sendiri dia, nggak bisa. Itulah maksudnya bahwa pengendalian ini semuanya hal-hal teknis sekalipun itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diatur oleh Allah. Ya. Jadi memang ada di antara musyrikin Mekah itu yang mengatakan Tuhannya Muhammad itu bisa menciptakan yang besar-besar ini, tapi teknisnya itu nggak diatur oleh Allah. Kira-kira Bapak Ibu, seorang pencipta komputer, komputer itu terdiri dari hard disk, CPU dan juga keyboard kan? Seorang pencipta komputer, ada enggak yang pencipta komputer dia nggak paham hard disk? Dia paham keyboard saja dengan monitor. Seorang yang pencipta komputer, dia yang menciptakan komputer, lalu dia tidak paham dengan keyboard. Tidak ada.
Itu dapat dipahami, pencipta komputer ini dia memahami seluruh seluk-beluk dari rangkaian apa yang ada pada komputer. Alam semesta dengan seluruh isinya, yang Bapak Ibu, kalau kita mendalami lebih dalam tentang alam semesta, di mana posisi kita ini yang sangat kecil, mungkin debu-debu yang sangat kecil partikelnya, maka dia sombong. Seorang hamba yang apabila kita membandingkannya dengan galaksi alam semesta, itu kan bisa di view-nya itu sangat kecil, lebih kecil lagi ya, debu-debu aja. Tapi tiba-tiba dia dengan kepongahannya, kesombongannya berkata yang macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak kamu lihat dari ciptaan Allah itu yang cacat. Anda sebagai ilmuwan, Anda sebagai orang awam, Anda sebagai orang biasa, ya, profesor sekalipun, sarjana, tidak menemukan satupun yang cacat dari ciptaan Allah. Ya, itu ya. Farji'il basar. Justru Allah menantang, maksudnya coba lihat sekali lagi, coba lihat sekali lagi. Jadi menukikkan pandangan ciptaan Allah itu supaya melihat betul betapa agungnya yang maha mencipta Allah Azza wa Jalla dalam waktu yang sama. Lihat pada diri kalian. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kita ini dulu tidak ada apa-apanya, tidak disebut. Lalu dengan pertemuan sel sperma dan ovum jadilah manusia, lemah di atas lemah. Lalu setelah besar dia lahir ke permukaan bumi ini, setelah dewasa dia kepongahannya, kesombongannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura, belum disebut, kan? Justru Allah ulang ayat keempat itu kan begitu ya. Tsummarji'il basara karratain. Coba ulangi. Dengan pengulangan penglihatan itu, maka begini Bapak Ibu, Allah menciptakan dua mata, banyaklah melihat, merenung, memperhatikan. Dengan dua telinga, banyaklah mendengar, begitu kan? Pokoknya yang dua-dua itu suruh banyak kita. Ya. Dengan dua kaki banyak berjalan, dengan dua tangan banyak bekerja, beribadah. Tsummarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Justru dengan penerawangan penglihatan itu yang kita lihat adalah diri kita yang sangat penuh dengan kelemahan, kekurangan. Ya, justru kita tertunduk begitu pada diri kita, yang melihat di sana sini kekurangan-kekurangan kita, tidak layak untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir Bapak Ibu, ayat kelima dari surah ini, Allah mengingatkan kita dari satu ciptaan Allah bernama bintang gemintang. Itu juga media untuk kita merenung kekuasaan Allah. Alladzi walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Sungguh kami hiasi langit dunia dengan bintang gemintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami juga jadikan bintang itu sebagai rujuman, alat untuk melempar syaitan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami telah siapkan bagi para syaitan itu api neraka yang menyala-nyala. 3 faedah bintang itu diciptakan Allah. Yang pertama, hiasan langit dunia menjadi indah, menjadi cantik karena bintang-bintang bertaburan berkedap-kedip di malam hari. Yang kedua, bahwa bintang itu ditujukan untuk alat melempar syaitan. Ini pernah kita bahas dulu, bahwa sebelum Nabi diutus ke permukaan bumi ini, para jin, syaitan itu leluasa naik ke langit dan curi-curi dengar pembicaraan para malaikat. Lalu mereka turun ke bumi menjumpai para dukun-dukun, menginformasikan rahasia-rahasia langit. Tetapi para syaitan jin ini membumbui omongan mereka dengan kebohongan yang banyak. Itu sebabnya terkadang apa yang disampaikan dukun ini ada betulnya, tetapi kebohongannya juga banyak. Setelah baginda Nabi diutus ke permukaan bumi ini, kemampuan para malaikat, kemampuan para jin dan syaitan untuk naik ke langit tidak bisa lagi. Setiap kali hampir mereka menyentuh langit, setiap kali itu pula mereka dilempar dengan panah-panah api dari bintang ke bintang. Itu dapat kita jumpai ini pada surah Jin ayat yang ke-9, pengakuan jin itu ketika mereka naik. Oh,
Tidak bisa lagi. Apa nih yang terjadi? Apakah kebaikan yang akan terjadi pada penduduk bumi atau sebaliknya? Jin ini lapor kepada ketua mereka, ketua gengnya. Gimana nih? Ketua gengnya memerintahkan kepada mereka, tolong kalian ke timur, ke barat, lihat apa yang terjadi di bumi. Ternyata Nabi Muhammad diutus ke permukaan bumi ini. Itulah yang membuat mereka tidak lagi sanggup ke langit itu. Adapun yang ketiga, faedah bintang itu diciptakan tidak disebutkan dalam ayat ini, tetapi disebutkan dalam ayat yang lain. Bintang ke bintang itu diciptakan untuk menuntun arah, terutama mereka yang beraktivitas di perairan laut. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang ke bintang itu adalah mengatur perjalanan mereka, terutama yang ada di perairan laut. Ini bintang saatnya kita ke daratan, ini bintang saatnya kita ke tengah, begitu seterusnya. Tidak ada faedah bintang yang keempat, yaitu mempergunakan bintang ke bintang ini untuk menuju meramal nasib hidupnya. Mana-mana tanggal lahirnya. Oh, ini bintangnya begini. Dalam hitungan zodiak 2 tahun 3 tahun akan datang kerugian besar terjadi pada perusahaan bapak. Atau mana nomor bapak ini hati-hati akan mendapatkan istri yang cerewet. Tidak ada ya landasan syariat kita dengan menggunakan bintang ke bintang itu untuk menuju. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di closing dan ditutup oleh Allah ayat kelima itu, wa'tadna lahum adzabas sa'ir. Untuk para setan itu telah disiapkan oleh Allah api neraka yang apinya menyala-nyala. Ustaz, di mana sekarang kalau sudah disiapkan? Allahu a'lam. Ya, Allah yang paling mengetahui. Tapi keyakinan kita meyakini bahwa sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu api neraka yang menyala-nyala akan diisi oleh para setan saja? Atau ada yang lain? Sebagai jawabannya insya Allah dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa api neraka yang disiapkan itu tidak hanya dihuni oleh setan atau jin, tetapi juga akan dihuni oleh orang-orang yang mau tertipu daya oleh setan dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Innal ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bapak Ibu bisa dengan bersendirian untuk menselancar dengan ayat-ayat berikutnya yang menjadikan jawaban. Sesungguhnya orang-orang kafir yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah menjadi penduduk dari neraka jahanam ini, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.